Selamat pagi waktu Eropa, selamat sore waktu Indonesia, dan selamat sepertiga malam ya waktu Amerika. Kebetulan Priza, salah satu chair USA saat ini ada di Amerika. Terima kasih kepada rekan-rekan pemerhati tata ruang dan perencanaan. Walaupun saya yakin juga banyak yang akan menyusul bergabung ya pada diskusi kita pada hari ini. Kita telah kehadiran salah seorang pembicara, yaitu Tessa, yang akan menyampaikan topik tentang Welcoming to Decades of Decentralization in Indonesia, a Regional Development Perspective. Jadi Tessa Talita ini akan menyampaikan topik ini, di mana topik ini merupakan hasil riset beliau yang co-authorship bersama dengan Prof. Delik Kudala dan Prof. Tommy Firman, yang telah dipublikasikan juga ya di salah satu jurnal. Jadi nanti kita akan berbicara tentang ini. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan dulu kepada partisipan semuanya terkait acara ini yang diselenggarakan oleh Indonesian Urban Studies Association atau IUSA. Jadi barangkali masih banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya IUSA itu gitu ya. Jadi IUSA itu sebenarnya adalah wadah atau forum yang mempertemukan peneliti, praktisi, pemerhati maupun mahasiswa ya yang memiliki keterkaitan terhadap kajian, riset atau praktik tata ruang ya di Indonesia maupun bidang perencanaan. Jadi IUSA ini nanti ke depannya juga tidak hanya anggotanya dari alumni-alumni PWK ya, tetapi juga terbuka dari berbagai macam program studi yang memiliki irisan ya, riset maupun praktik di dalam bidang perencanaan maupun tata ruang. Jadi aktor-aktor yang terlibat ini tidak hanya berasal dari dalam negeri juga, tetapi dari berbagai negara. Di antaranya diaspora Indonesia yang bekerja sebagai profesor di luar negeri seperti Prof. Deden Rukmana, itu juga menjadi bagian dari IUSA ini. Nah, sebenarnya IUSA ini adalah sebuah organisasi yang masih dalam proses pembentukan ya, artinya IUSA baru akan kita rencanakan di launching pada bulan Agustus September 2022. Di mana rencananya IUSA ini akan di grand launchingkan atau akan diperkenalkan secara luas di acara World Planning School Congress atau Asian Planning School Association Congress di Bali tahun ini yang jatuh di bulan Agustus dan September tahun 2022. Nah, awalnya IUSA ini diinisiasi pada tahun 2020. Pada dasarnya ini IUSA dibentuk oleh berbagai macam aktor yang terlibat di dalam riset maupun praktik rencana tata ruang maupun perencanaan. Itu melihat karena banyak sekali isu-isu terkait planning dan banyak sekali potensi-potensi riset yang belum dikembangkan dan potensi perubahan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sosial politik negara kita gitu ya kondisinya gitu, supaya untuk memberikan pembangunan yang berkeadilan dan lain sebagainya. Sehingga hadirlah asosiasi keilmuan bidang perencanaan ini. Nah, mungkin juga ada yang bertanya bedanya dengan apa dengan IAP gitu ya. Kalau IAP itu kan profesi, kalau kita lebih ke keilmuannya. Jadi itu berbeda. Oleh karena itu kita juga menghadirkan moderator misalkan Kang Agung Dorujatun, PhD ini misalkan yang memang juga berkecimpung di IAP. Nah, di antaranya motor-motor penggerak di sini ada Prof. Delik Kudala dari ITB, juga ada Prof. Deden Rukmana dari Alabama A&M University, dan berbagai macam dan berbagai aktor lainnya yang juga terlibat. Mungkin dari bulan ke bulan ya ketika mengisi acara ini mungkin para hadirin juga bisa melihat ada IUSA Network itu, jadi itu merupakan aktor-aktor yang sudah terlibat di dalam pembentukan IUSA ini. Nah, acara bincang bulanan ini sebenarnya
merupakan kegiatan bulanan untuk memperkenalkan IUSA sebelum launching maupun nanti setelah launching. Dan tujuan dari bincang riset perencanaan dan tata ruang ini adalah untuk memperdebatkan, mendesiminasikan, menjajaki potensi riset lanjutan. Ada juga mungkin yang ingin mengetahui isu-isu terkini di dalam tata ruang Indonesia dari sisi akademisi mungkin, dari sisi akademik. Jadi bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, oleh karena itu mungkin mewakili dari rekan-rekan IUSA semuanya, saya mohon izin untuk membuka acara kita pada hari ini sekaligus merekam ya, karena nanti mungkin rekaman ini akan ditampilkan di YouTube channel IUSA. Jadi saya sebagai co-chair bersama dengan Priza yang diamanahi oleh teman-teman untuk memandu hingga terbentuknya IUSA secara formal. Berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua, rekan-rekan telah hadir pada diskusi pada sore hari ini waktu Indonesia Barat. Semoga diskusinya lancar, oleh karena itu mungkin saya langsung sampaikan ke Kang Agung Dorujatun untuk memandu acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bobi ya dan Mas Priza atas fasilitasnya. Selamat sore Mas Mbak, Bapak Ibu. Saya lihat di sini ada 6 orang ya mungkin ya. Beberapa saya kenal ini. Apa kabar Mas Ide dari Belanda ya. Kemudian ada juga Ibu Dian ya, Ibu Dian, Mas Rama, Mas Henry, Mas Ade dan Mas Yuda. Selamat sore. Terima kasih sudah berkenan menghadiri acara Baperin IUSA ini ya, tadi sebagaimana disampaikan Mas Bobi. Suara saya jelas, bisa terdengar? Baik. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada sore hari ini kita akan kedatangan salah satu bicara yang mau berminat share gitu ya hasil penelitiannya, yang baru saja terbit di jurnal pada tahun 2020. Sebelumnya saya bacakan dulu ya CV-nya Mbak Tessa Talita ini ya. Ini saya copy dari LinkedIn. Mbak Tessa ini alumni Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, lulus tahun 2014 ya. Kemudian melanjutkan masternya di Erasmus University Rotterdam, Master of Arts Development Studies, dan sekarang terdaftar sebagai mahasiswa doktoral di University of Sheffield ya, di Departemen Town and Regional Planning gitu ya. Mbak Tessa ini sehari-hari aktif sebagai pengajar begitu ya di SAPPK namanya, Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan. Khususnya ini kalau lihat di LinkedIn-nya di keilmuan ya, kelompok keilmuan pedesaan ya, pedesaan dan wilayah, regional and rural planning. Nah, pada sore hari ini Mbak Tessa ini akan sharing ya mengenai papernya mengenai yang mengevaluasi kurang lebih 2 dekade pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Nah, uniknya evaluasi ini dilakukan secara spasial begitu ya, karena kebanyakan evaluasi menurut paper Mbak Tessa ini dilakukan dalam hal ekonomi, kebijakan dan lain sebagainya, tapi ini dilakukan secara spasial. Nah, mungkin itu pengantarnya. Nanti apabila gitu ya diberi waktu sekitar 30 menit mungkin Mas Bobi ya untuk Mbak Tessa memaparkan begitu ya. Nanti silakan bila ada pertanyaan silakan sampaikan langsung sekalian berkenalan begitu. Nanti siapa saja peserta juga kita ingin tahu tentunya ya, siapa audiens Baperin IUSA. Nanti Mas Bobi dan Mas Priza bisa menindaklanjuti barangkali membentuk klaster ya di tempat-tempat peserta yang hadir, apakah ada dari Pemda, apakah dari universitas begitu ya. Nah, nanti setelah 30 menit Mbak Tessa memaparkan sampai 16.45 nanti ada sesi pertanyaan kurang lebih. Mungkin itu pengantar dari saya. Tanpa memperpanjang waktu dan tempat, kami persilakan Mbak Tessa, dan selamat menikmati Bapak Ibu. Ini sajian dari Mbak Tessa. Silakan Mbak Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan di sini selamat pagi dan selamat sore untuk yang di Indonesia, dan juga selamat dini hari buat Mas Priza di US. Terima kasih kepada Indonesia Urban Study Association yang sudah mengundang saya ke acara Baperin IUSA ini. Ini sebuah kehormatan dan kesempatan langka buat saya untuk
bisa sharing hasil riset saya ke khalayak gitu ya, ke teman-teman sekalian dan rekan-rekan. Sebetulnya ini riset yang sudah cukup, bisa dibilang sudah beberapa tahun gitu ya dilakukannya. Mungkin saya akan share dulu, share screen. Apakah sudah terlihat ya? Ya, jelas, bagus. Ya, sudah ya. Ya, mungkin ya perkenalan dulu. Jadi itu ini riset mengenai desentralisasi di Indonesia yang kurang lebih sudah dilaksanakan 20 tahun lamanya gitu ya. Tapi waktu saya melakukan riset ini mungkin belum 20 tahun gitu. Jadi menuju 20 tahun. Tentang papernya sendiri, kalau papernya ini kan tadi saya bilang sudah dilakukan pada tahun 2017, sebetulnya pelaksanaan risetnya dilakukan pada tahun 2017. Walaupun memang terbit online-nya itu mulai tahun 2019 dan sudah mendapat isu itu di tahun 2020 gitu ya, di Territory Politics and Governance. Nah, paper ini tuh bagian dari riset P3MI di ITB, program penelitian pengembangan pengabdian masyarakat dan inovasi ITB, dan khususnya itu oleh kelompok ahlian di SAPPK, namanya PWD, itu Perencanaan Wilayah dan Perdesaan. Dan waktu itu riset ini diketuai oleh Pak Tommy Firman, Prof. Tommy Firman, karena beliau memang ekspertis di bidang desentralisasi dan pengembangan wilayah seperti itu. Jadi waktu itu saya masih sebagai asisten riset di KKPWD ini, kelompok ahlian PWD. Mbak Tessa, maaf, ada yang menutupi Mbak di maaf. Share screen-nya. Ini ya. Oh ya. Boleh berkenan untuk share full screen juga Mbak? Ya mungkin share screen aja. Nah, gitu betul. Ini sudah. Nah, di play atau maksudnya di play bisa, Mbak Tessa? Di play. Biar yang kanannya nggak usah terlihat yang apa? Yang next slide, sebenarnya layar yang menghadap pembicara ya. Apakah bisa di apa? Sebentar. Slideshow ya, slideshow barangkali namanya ya. Tunggu sebentar ya. Display setting kayaknya. Display setting. Silakan Pak Galuh. Oh, tunggu sebentar. Sebagai presenter yang sudah jam terbang tinggi, apa Pak Galuh? Tetap display setting gitu. Display setting. Ya, ini masih presenter view kayaknya. Di atas. More. Di tab apa? Kalau enggak, itu aja dulu, play aja dulu. Oh, play. Oh, yang kanan bawah. Ini, play ini. Kanan bawah yang tadi. Iya. Yep. Klik aja dulu. Nah, terus di situ kan ada display setting ya, atau ini display setting di atas, Oke. Ah, itu betul. Ya, di swap. Swap ya. Oke, sip. Mantap. Nah, ya, oke. Terima saya kasih. tidak terbiasa pakai Zoom kebetulan, karena biasanya di kampus pakainya Google Meet ya, jadi kurang familiar gitu dengan Zoom ini. Ya. Oke. Ya tadi, jadi di program itu ya, riset di KKPWD itu perkenalan tentang papernya. Jadi mungkin saja ini ada beberapa hal yang belum update dengan kondisi terkini gitu. Jadi sekilas disclaimer-nya gitu. Ya, untuk papernya sendiri ini pada dasarnya kan untuk update gitu ya. Waktu itu Pak Prof. Tommy Firman ini memang karena beliau expert di bidang ini mengajukan kayaknya kita perlu studi tentang update desentralisasi sejauh ini gitu ya. Jadi yang dirasakan sepertinya belum ada yang paper yang komprehensif membahas fenomena penerapan desentralisasi di Indonesia secara komprehensif gitu. Waktu itu pada dasarnya ini kan
desentralisasi sudah dilakukan sejak akhir tahun 90-an ya, setelah reformasi 98, dan itu mulai tahun 2000 kita mengimplementasikan desentralisasi yang banyak disebut oleh para scholars di dunia ini sebagai Big Bang Decentralization gitu, karena transformasi besar-besaran dari authoritarian ke desentralisasi seperti itu. Namun selama penerapan desentralisasi ini kapasitas local government, kapasitas pemerintah daerah ini tidak bervariasi gitu, tidak sama, sehingga menghasilkan outcome yang berbeda juga tiap daerah gitu, tidak bisa disamaratakan semua maju gitu istilahnya. Jadi kami bertiga, saya, Prof. Tommy Firman dan Prof. Delik waktu itu merasa ketimpangan wilayah dan juga fragmentasi wilayah ini menjadi isu penting yang untuk dieksplorasi seperti itu. Kemudian kami juga melihat sudah ada banyak fokus penelitian studi itu yang melihat hubungan antara pengembangan wilayah dengan desentralisasi di Indonesia, gitu. Seperti ini yang tersebut di sini sudah banyak hingga tahun 2010-an, 2011 itu sudah banyak yang membahas tentang fenomena desentralisasi dan pengembangan wilayah. Nah, tapi studi ini ingin menilik lebih jauh dan melihat secara lebih lengkap gitu ya dua fenomena isu ini dari kacamata pengembangan wilayah seperti itu. Sekilas terkait dengan literatur dari desentralisasi dan pengembangan wilayah, tujuan dari dilakukannya desentralisasi itu pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan responsiveness dari pemerintah gitu, karena asumsinya adalah ketika level pemerintahan itu terlalu tinggi gitu, misalnya sentralisasi, itu tidak bisa menjangkau wilayah keperluan atau kepentingan di wilayah yang lebih rendah, yang lokal gitu, yang tingkat lokal. Seperti waktu misalnya masa Orde Baru gitu ya. Karena kacamatanya itu di level nasional, banyak kepentingan-kepentingan lokal yang tidak terakomodasi. Asumsinya seperti itu. Lalu kemudian desentralisasi ini juga diharapkan atau diusung bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi gitu, dan menyebarkan pembangunan, memeratakan pembangunan di seluruh wilayah, khususnya di daerah-daerah yang belum berkembang gitu ya, dan juga bisa meningkatkan itu pelayanan publik, karena tadi istilahnya tangan-tangan yang untuk melakukan pelayanan publik itu sudah lebih bisa menjangkau masyarakat, lebih karena sudah turun ke tingkat lokal seperti itu asumsinya. Lalu tipe yang paling umum gitu ya, tipe yang umum dari desentralisasi ini dikatakan oleh sebuah yaitu devolusi gitu, di mana kekuatan atau kewenangan pemerintah ini untuk telah diturunkan ke level yang subnasional gitu, seperti provinsi dan pemerintah kabupaten kota di Indonesia gitu. Dan beberapa scholars juga merasa penurunan transfer diskresi dan otonomi ke daerah tingkat lokal ini bisa meningkatkan juga pemasukan regional gitu, dan tadi pelayanan publik. Namun itu bergantung kepada kapasitas institusional gitu. Tidak serta-merta ketika turun sudah pasti bagus gitu. Karena ada tadi faktor di mana bagaimana pemerintah ini bisa menggunakan kekuasaannya dengan baik seperti itu. Misalnya ada contoh, ada dampak negatif gitu dari desentralisasi misalnya. Seperti misalnya karena desentralisasi ini mendorong pembangunan di tingkat-tingkat lokal,
itu bisa menimbulkan juga kompetisi antar wilayah gitu. Dan itu sudah terlihat juga dalam konteks kita gitu ya. Misalnya di Jabodetabek saja misalnya. Semua wilayah-wilayah di Jabodetabek, pemerintah kabupaten kota itu berlomba-lomba untuk membangun wilayahnya. Gitu. Jadi di situ dalam kasus Indonesia ini misalnya Jabodetabek sendiri itu menghasilkan eksternalitas gitu, seperti permasalahan wilayah misalnya, seperti karena pembangunan yang terlalu masif di berbagai daerah itu sehingga menimbulkan misalnya kemacetan dan juga pengelolaan banjir yang juga jadinya sulit seperti itu. Lalu di sisi lain juga terlihat juga ada fenomena meningkatnya korupsi di tingkat lokal gitu, karena tadi dana atau kekuasaan itu turun ke tingkat lokal, maka menjadi ada kesempatan untuk munculnya praktek-praktek korupsi yang turun ke tingkat lokal gitu. Itu ditemukan oleh beberapa studi juga. Kemudian untuk metodologinya di studi ini, tadi seperti yang Pak Agung sudah menyebutkan, jadi memang studi-studi desentralisasi itu sudah banyak dilakukan dari sisi ekonomi, melihat perkembangan desentralisasi dan perkembangan wilayah itu dari sisi ekonomi. Namun menurut kami itu tidak cukup gitu, hanya satu batas ekonomi gitu. Kita perlu ada insight baru gitu dari sisi mungkin spasial yang masih cukup kurang gitu ya. Kami merasa itu bisa menjadi tambahan untuk diskusi dari sisi pengembangan wilayah dan juga desentralisasi seperti itu. Lalu untuk melihat dua isu yang disebutkan tadi, ketimpangan wilayah dan juga fragmentasi wilayah, itu kami menggunakan analisis spasial juga seperti itu, dan juga analisis institusional untuk melihat secara lebih broad ya, secara lebih luas gitu. Mengapa dua fenomena ini bisa terjadi gitu. Kalau untuk yang studi kuantitatif sendiri, kami melakukan hal yang umum dilakukan ya untuk melihat ketimpangan wilayah. Jadi menggunakan Williamson dan Theo Index, itu juga untuk melihat dari sisi bagaimana ketimpangan dari sisi ekonomi gitu. Lalu untuk yang spasial sendiri, kami menggunakan visualisasi dari PDRB di tingkat regional seperti itu. Lalu untuk institutional analysis ini untuk melihat desentralisasi secara regulasi sendiri itu berpengaruh seperti apa ke dinamika ini gitu. Mungkin sekilas dari desentralisasi di Indonesia. Itu kan sebelum 99 ini, pada zaman Orde Baru itu memang otonomi itu sangat terbatas ya untuk di tingkat regional atau lokal. Jadi memang semua diatur oleh level nasional atau pemerintah yang sentralistik gitu. Jadi pemerintah lokal itu hanya sebagai tangan-tangan saja yang melakukan untuk mencapai target pemerintah gitu secara nasional. Maka pembangunan juga direncanakan melalui seperti Repelita, itu memang sudah tersentralistik gitu. Lalu setelah reformasi melalui Undang-Undang 22 tahun 99 tentang otonomi daerah dan 2599 tentang keuangan, transfer keuangan daerah, itu sudah dilaksanakan otonomi daerah yang juga diturunkan fungsi-fungsi pemerintahan itu diturunkan ke tingkat lokal gitu, kecuali ada 6
yang absolut tetap dipegang oleh pemerintah nasional itu. Lalu di tahun 2004 itu terjadi amandemen undang-undang yang sebelumnya. Itu diberikan lagi otonomi fiskal yang lebih besar ke daerah untuk mendorong pembangunan di tingkat daerah gitu. Dan dilakukan juga penyesuaian kembali gitu ya, pembagian kewenangan antara pemerintah nasional dan daerah. Lalu yang paling baru itu 2014 ada perubahan kedua lagi. Itu ada beberapa kewenangan yang ditingkatkan lagi ke level nasional gitu, seperti urusan yang bersifat untuk kepentingan lingkungan misalnya. Namun di sisi lain ada juga yang diturunkan ke level yang lebih rendah lagi, ke desa. Itu urusan fiskal ya, maksudnya dana desa, pemberian dana desa. Nah, untuk kemudian kita masuk ke temuan dari analisis. Yang pertama mengenai tadi fragmentasi secara spasial gitu. Dari fragmentasi secara spasial ini kita bisa melihat fenomenanya dari pemekaran daerah. Kita asumsikan bahwa fragmentasi spasial fenomena fragmentasi ini bisa dilihat dari seberapa banyak sih pemekaran daerah yang terjadi gitu. Jadi pemekaran daerah ini, pemekaran wilayah atau daerah itu kan umum terjadi waktu dengan adanya desentralisasi, karena tadi setiap daerah ingin membangun daerahnya gitu. Asumsinya ketika ada satu wilayah yang cukup besar, terus di dalamnya ada misalnya kecamatan atau kelurahan yang merasa kami tidak merasa suaranya bisa didengarkan oleh pemerintah lokal gitu. Pada akhirnya mereka merasa kami ingin berdiri sendiri gitu. Nah, ketika itu terjadi, mereka akhirnya mengajukan pemekaran gitu. Akhirnya menjadi dua entitas yang berbeda. Seperti itu. Namun dari sisi lain, setiap ini akan menambah beban gitu. Setiap pemekaran ini akan menambah beban lagi karena pengelolaan secara administratif maupun fiskal itu akan menjadi lebih besar juga bebannya gitu. Ketika sebuah daerah mekar. Nah, untuk dari sisi fenomena itu terlihat ketika tahun 98 sampai 2004 ini sangat banyak sekali terjadi pemekaran daerah gitu. Mungkin hampir 200 gitu ya. Terjadi pemekaran daerah di Indonesia. Lalu sudah cukup terbatas dibatasi ketika tahun 2017 itu akhirnya dibatasi sehingga pemekaran wilayah ini tidak lagi maksudnya jadi lebih terkontrol gitu. Tidak semudah dulu masa-masa awal desentralisasi yang setiap orang ingin mekar prosesnya bisa lebih mudah gitu. Nah, ini sekilas secara spasial bisa dilihat. Jadi pada tahun 1999 sampai 2004 tadi muncul 7 provinsi baru dan 141 kabupaten kota baru di Indonesia. Namun pada tahun 2005 sampai 2014 jauh lebih sedikit. Jadi dalam rentang waktu 10 tahun hanya ada 1 provinsi dan 74 kabupaten kota pemekarannya seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini itu pada awal-awal desentralisasi itu sangat tidak terkontrol fenomena pemekaran wilayah itu. Seperti itu. Jadi memang pada waktu itu mungkin bisa dibilang itu masa transisi ya. Karena kita dari pemerintahan sentralistik menuju desentralisasi. Di saat itu mungkin banyak sekali orang yang memanfaatkan situasi atau memang banyak yang merasa perlu adanya pemekaran gitu ya.
sehingga muncullah fenomena yang tidak terkontrol itu. Lalu di sisi lain terkait dengan ketimpangan wilayah gitu ya, kita menggunakan tadi misal ada 2 analisis, itu Williamson-Summerville Index. Untuk dari sisi ini sendiri bisa dilihat dari tahun 2000 sampai 2013 ini. Jadi penelitian sebelumnya itu telah dilakukan oleh Prof. Hill gitu ya pada tahun 2008 ini untuk melihat fenomena desentralisasi dari 75 sampai 2004 gitu ya. Jadi itu mungkin lebih bisa dibilang sebelum desentralisasi dan masa transisi desentralisasi. Itu kalau dilihat dari itu tidak terlalu banyak perubahan gitu ya. Tetapi banyak provinsi itu makin terletaknya di kuadran yang memiliki income lebih tinggi dan juga pertumbuhan wilayah yang lebih tinggi gitu dibanding sebelum desentralisasi gitu. Namun jadi secara general ini, secara umum untuk daerah-daerah yang memiliki posisi strategis seperti Jakarta gitu ya, atau juga punya karena secara lokasi dia strategis, lalu punya potensi wilayah yang besar gitu, dia bisa berkembang lebih cepat dibanding daerah-daerah yang lain. Karena dia bisa mengambil manfaat dari wilayahnya atau wilayah sekitarnya bahkan gitu ya. Untuk di sisi lain ini dari sisi yang indeks ketimpangan wilayah, indeks Williamson sama Thale Index itu ini sekedar informasi kalau 0 itu berarti semakin itu rendah tingkat ketimpangannya, tapi semakin ke 1 itu semakin tinggi tingkat ketimpangan wilayahnya gitu ya. Jadi untuk tahun 2000 sampai 2015 ini kita bisa lihat bahwa ketimpangan wilayah ini semakin menurun hingga tahun 2010, lalu meningkat kembali gitu ya di tahun 2015 hingga tahun 2015. Ini menunjukkan besarnya ketimpangan wilayah di Indonesia ini akibatkan oleh ketimpangan yang antar provinsi gitu, bukan di dalam provinsi sendiri gitu. Jadi memang tadi nyambung terkait dengan yang sebelumnya, jadi memang wilayah-wilayah yang bisa memanfaatkan potensi wilayahnya dan juga lokasinya yang strategis itu bisa berkembang jauh lebih cepat dibanding wilayah yang lain yang kurang mendapat yang punya potensi wilayah bagus dan juga mungkin kurang strategis secara wilayah. Lalu dari sisi lain kami juga untuk menambah informasi dari ketimpangan tersebut, kita juga melihat dari sisi ketimpangan secara PDRB gitu ya. Nah, untuk PDRB sendiri ini kita lihat dari level lokal gitu, kabupaten kota. Kalau dari sini kita bandingkan antara 2000 dan 2015, 2000 itu anggapannya masih awal desentralisasi, jadi belum terlihat penerapan desentralisasi. Lalu yang 2015 kita melihat sudah setelah pelaksanaan desentralisasi gitu ya selama 15 tahun. Jadi untuk dari tahun 2000 ini bisa terlihat bahwa yang warnanya lebih gelap itu memiliki pemasukan PDRB yang besar gitu. PDRB yang besar, lalu yang semakin muda warnanya itu dia semakin income-nya semakin kecil gitu ya PDRB-nya. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat hanya ada beberapa yang memiliki income sangat tinggi gitu ya dibanding wilayah-wilayah yang lain yang bisa tergolong rendah gitu dalam level ini. Lalu di tahun 2015 bisa terlihat bahwa ketimpangan itu semakin mengerucut gitu ya, semakin mengecil karena
dari level yang high income ini sama yang lower income itu tidak terlalu banyak yang lower income-nya. Jadi justru lebih banyak yang middle income sekarang di tahun 2015. Jadi itu kita bisa asumsikan bahwa pendapatan ini sudah semakin tidak terlalu timpang kalau dibandingkan yang sebelumnya gitu. Jadi memang ada beberapa daerah yang bisa memajukan daerahnya, istilahnya seperti itu. Dari tadi kita dari segala analisis tadi kita bisa menyimpulkan adanya transisi di Indonesia gitu ya. Desentralisasi di Indonesia itu ada 2 transisi. Dari sisi yang pertama kita bisa bilang itu periode Big Bang gitu ya, di mana tadi masa-masa perubahan dari sentralistik menuju desentralisasi. Lalu mulai 2005 sampai sekarang itu bisa dibilang itu masa stabilisasi desentralisasinya gitu. Jadi untuk tahun awal-awal penerapan desentralisasi pada masa Big Bang itu ada 2 aturan utama gitu ya yang mendasari. Lalu secara level memang ada 3 level, nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Untuk otonominya sendiri itu bisa dibilang itu untuk provinsi itu bisa dibilang hanya dekonsentrasi. Jadi provinsi hanya memiliki kewenangan untuk level mengkoordinasi kebijakan dan juga pembangunan wilayah gitu. Namun pemerintah lokal itu mendapatkan kekuasaan untuk mengelola daerah gitu. Sementara kalau di masa stabilisasi itu kan ada beberapa amandemen yang terjadi ya dari 2004 dan 2014 itu yang paling besar. Lalu untuk desentralisasi levelnya itu ada 4 level setelah 2014. Karena mulai muncul desa di dalam level pemerintahan gitu ya, yang memiliki kewenangan. Dari sisi ini, desa ini memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan gitu dari dana desa. Walaupun tetap masih terbatas ya, tapi kita sudah bisa anggap dia terdapat desentralisasi yang turun ke level desa gitu ya. Untuk outcome-nya sendiri kita bisa lihat dari dua periode ini. Untuk periode yang pertama itu bisa terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi memang meningkat gitu ya, tetapi ketimpangan wilayah juga meningkat gitu seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini. Namun di sisi lain ada juga sangat yang tidak terkontrol tadi dan sangat masifnya pemekaran wilayah gitu di masa-masa awal. Lalu untuk di masa transisi sendiri sebetulnya kita bisa anggap ketimpangan wilayah ini semakin stagnan gitu ya. Jadi atau bahkan menurun sejak tahun 2010. Itu mungkin hal baik yang bisa diambil. Lalu di sisi lain fragmentasi wilayah ini juga masalah pemekaran wilayah ini juga sudah lebih terkontrol gitu. Jadi bisa dianggap lebih stabil lah pelaksanaan desentralisasi walaupun tetap masih ada kekurangan-kekurangannya. Jadi studi kami ini memiliki beberapa kesimpulan gitu ya. Secara umum memang kami ingin berkontribusi pada studi empiris terkait desentralisasi dengan mengupdate secara komprehensif gitu ya. Dampak desentralisasi secara pengembangan wilayah dilihat dari ketimpangan antar wilayah dan juga fragmentasi wilayah di Indonesia. Yang kami bisa simpulkan akhir-akhir 2010 ke atas itu semakin menunjukkan progres yang positif gitu. Selain itu, memang studi ini juga memperlihatkan bahwa ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia itu meningkat di masa-masa awal desentralisasi. Juga didorong juga dengan besarnya pemekaran wilayah yang terjadi tanpa
yang tidak terkontrol gitu ya, yang khususnya didorong oleh kepentingan politik kebanyakan di awal-awal tahun itu. Lalu, tapi di akhir-akhir tahun penerapan ini, di tahun stabilisasi, itu pemerintah melakukan beberapa perubahan gitu ya dari kerangka desentralisasi, sehingga ada akibatnya juga dari ketimpangan wilayah yang menurun dan juga pemekaran wilayah yang lebih terkontrol gitu ya, dengan semakin ketatnya prosedur untuk melakukan pemekaran wilayah. Jadi selain itu juga mungkin bisa dianggap ini kebijakan populis, dilakukannya penerapan dana desa oleh pemerintahan Jokowi mulai tahun 2015 itu secara positif bisa dilihat ada upaya untuk menurunkan lagi ke level yang lebih rendah gitu ya, untuk tingkat pelayanan publik. Namun sebetulnya dalam praktiknya masih banyak sekali isu yang muncul gitu ya, seperti misalnya tadi korupsi yang menurun gitu, korupsi yang semakin menurun karena sulitnya dilakukan pengawasan gitu ya, khususnya untuk level yang lebih rendah tadi ya, dan banyak sekali berpuluh-puluh ribu desa di Indonesia. Sehingga perlu adanya studi lebih lanjut yang sangat dalam terkait dengan penerapan dana desa ini untuk mengevaluasi apakah penerapan desentralisasi ke desa ini sudah layak atau sudah baik atau belum gitu. Untuk rekomendasi sendiri, memang bisa dibilang bahwa hasil positif dari desentralisasi ini membutuhkan waktu gitu ya, tidak bisa instan. Karena tadi karena argumentasi dasarnya adalah desentralisasi ini dipengaruhi juga oleh kapasitas institusional gitu, kapasitas pemerintah daerah, maka itu menjadi penting, maksudnya bagaimana kita punya framework yang bisa menyesuaikan dengan kondisi sosial politik gitu. Sehingga tadi penerapan desentralisasi di tingkat lokal ini bisa sepenuhnya optimal gitu. Jadi pemerintah daerah diharapkan bisa mendorong atau meningkatkan kapasitas pemerintah lokal gitu ya. Dan bagaimana selain itu untuk menjaga agar pemekaran wilayah ini tidak tetap terkontrol, itu harus punya kerangka yang jelas gitu ya, kriteria yang jelas terkait sosioekonomi atau kondisi geografis untuk melakukan pemekaran gitu. Jadi harus ada hal yang jelas yang menaungi gitu. Di sisi lain, ketimpangan wilayah itu juga harus dikurangi, bisa dikurangi dengan mendorong pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah spesifik gitu ya, yang memang dia secara resource ini kurang dan juga bisa dibilang tidak memiliki privilege untuk mendapatkan akses secara resource atau income dari wilayah pengembangan wilayahnya gitu. Jadi memang tidak bisa disamaratakan pelaksanaan desentralisasi, bisa dibilang seperti itu. Kemudian desentralisasi aja ini nggak cukup gitu. Kita bisa bilang kebijakan desentralisasi ini nggak cukup. Jadi kebijakan desentralisasi ini harus bisa didorong oleh kebijakan-kebijakan sektoral juga gitu. Khususnya yang bisa mendorong wilayah-wilayah yang memang belum berkembang gitu ya. Jadi melalui misalnya pengembangan infrastruktur yang prioritas atau pengembangan wilayah prioritas di daerah-daerah yang belum berkembang gitu. Ya, mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau misalnya sekedar sharing informasi juga boleh. Kebetulan
memang ini bisa dibilang sudah cukup ini ya. Bisa jadi sekarang memang sudah banyak informasi baru yang bisa menambah temuan gitu ya, dari khususnya misalnya dari pelaksanaan desentralisasi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tessa. Selamat datang kami ucapkan kepada yang baru bergabung, Pak Khairul yang langsung angkat tangan, Pak Adiwan, Ibu Citra, selamat sore Bu. Kemudian ada Mas Hardi dan teman-teman sekalian yang dari awal, Bu Isya juga. Kalau boleh kami rangkum sedikit barangkali untuk Bapak Ibu dan Mbak Sema yang baru bergabung tadi di awal Mbak Tessa sudah paparkan risetnya yang dipublikasikan pada tahun 2020 ya mengenai evaluasi terhadap desentralisasi. Pendekatan barunya adalah pendekatan spasial. Jadi Mbak Tessa melakukan analisis spasial mengenai pemekaran kawasan pasca desentralisasi. Karena Mbak Tessa melihat dampak desentralisasi terhadap fragmentasi wilayah pertama dan kedua ketimpangan wilayah. Ya, oleh fragmentasi wilayah tadi disebutkan kecepatan pemekaran lebih cepat di awal desentralisasi, kemudian setelah 2004 ke bawah dia berkurang, gitu ya. Nah, bagaimana dengan ketimpangan? Ketimpangan juga ternyata di awal-awal tadi, kalau saya melihat ada dua ya, ada pada level provinsi, ada pada level kabupaten kota. Pada level kabupaten kota terjadi peningkatan 2010 sampai 2015, tapi pada sisi kabupaten kota berdasarkan analisis spasial terlihat bahwa kabupaten kota yang mekar tampaknya memiliki PDRU per kapita yang lebih baik, begitu ya, kurang lebih. Sehingga kesimpulannya tadi disampaikan oleh Mbak Tessa bahwa desentralisasi memiliki dinamika tersendiri dan barangkali perlu kebijakan sektoral lainnya untuk mendukung desentralisasi. Baik, untuk sesi pertama kita buka mungkin 2 pertanyaan. Silakan Mas Khairul Riza, silakan perkenalkan nama dan instansi sekaligus perkenalan ini Mas Khairul, kira-kira network yang berhasil dijangkau IUSA siapa saja, nanti di follow up sama Co-Chair Riza dan Co-Chair Bobi Rahman. Silakan Mas Khairul. Baik, terima kasih banyak Mas Agung. Harus jelasin asal-usul ini ya, tanggal lahir juga. Baik, terima kasih Mbak Tessa, memanggil Mbak Talita ya? Salam kenal ya. Saya Irul, biasa dipanggil Irul. Ini anak bimbingannya Mas Agung Dorojatun nih. Siap di Bappenas ya. Saya kira menarik sekali ya tadi risetnya bisa melihat, saya kira dampak desentralisasi setelah cukup panjang kita lalui ya di awal-awal, terutama terhadap fragmentasi dan ketimpangan wilayah. Dan yang menarik saya coba highlight adalah temuan di 2010 ya, bahwa sejak 2010 sejak 2010 itu getting better ya situasi ataupun dampaknya dalam artian fragmentasi lebih terkontrol tadi ya yang kami pahamin, dan ketimpangan mulai berkurang ya. Saya nggak tahu berapa ukurannya, tadi adalah ukurannya ditampilkan. Saya kira kesimpulannya berkurang. Satu hal lagi yang saya coba highlight adalah karena ini terjadi ya to some extent diklaim karena adanya range institutional framework, jadi ada adjustment terhadap kelembagaan di era desentralisasi. Nah, saya ingin mungkin istilahnya menanggapi saja ya dalam artian penjelasan mengenai rearrangement institutional framework ini seperti apa ukurannya. Maksudnya kenapa saya tanya ukuran atau saya komentari ukuran ini, jangan-jangan rearrangement ini bahasa halus dari recentralization. Ya, bahasa halus dari resentralisasi. Jadi kita sebenarnya sentralisasi menuju kembali lagi bandulnya. Dulu di awal-awal terlalu vulgar ya, saya gunakan istilah terlalu vulgar ya, desentralisasi otonomi daerah itu
Dan adjustment itu ya resentralisasi, ya demokratisasi, tapi lebih bukan ke authoritarian ya, tapi lebih powernya lebih ditarik lagi ke pemerintah pusat. Nah, dengan kata lain, artinya kalau ukuran ini ada, sentralisasilah yang membuat the situation getting better. Nah, saya bisa memahaminya seperti itu, bukan desentralisasi itu sendiri, tapi the power of centralisasi makes things much better per 2010. I would argue like that gitu ya. Mungkin itu aja sih yang saya coba diklarifikasi, mungkin clarity-nya dipertegas gitu, karena rearrangement ini yang mungkin saya agak blur dalam riset ini. Apakah masih dalam konteks desentralisasi atau to some extent, makanya saya di sini penting ukuran karena kalau kita dikotomikan aja sentralisasi desentralisasi itu terlalu naif dan terlalu kurang akurat ya, khawatir itu. Kan bisa jadi rearrangement ini dalam koridor desentralisasi, tapi bisa jadi rearrangement ini ternyata tanpa kita sadari sentralisasi, dan banyak yang menduga itu ya. Saya kasih contoh aja ya, penguatan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat. Nah, itu gubernur perwakilan pemerintah pusat di daerah. Nah, ini bisa tafsirannya bisa sentralisasi. Gitu Mas Agung, kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Irul. Mbak Tessa, kita tahan dulu ya. Satu lagi barangkali ya, kita wrap gitu ya. Silakan dari audiens, ada lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan, atau ditambahkan berdasarkan pengalaman audiens. Saya pikir silakan untuk apa pertemuan kita sore ini. Baik, belum ada ya? Sudah ada? Belum? Oh, Bu Citra, mau tambahkan Bu Citra? Ya, terima kasih, Silakan Bu Citra, mohon perkenalkan nama asal Bu. Ya, saya Citra Persada dari Ikatan Ahli Perencana Lampung. Terima kasih. Saya terlambat tadi, sehingga saya cuma mendengarkan kesimpulannya Mbak Tessa ya. Saya pengen tahu banget nih Mbak Tessa, sebenarnya secara spasial desentralisasi itu berakibatnya seperti apa sih? Kalau mohon maaf kalau tadi sudah dipresentasikan ya, mungkin sedikit statement tentang itu saya pengen tahu banget dari hasil penelitian Mbak Tessa. Itu aja Mas Agung, makasih. Makasih Bu Citra. Silakan Mbak Tessa dijawab mungkin pertama dari pertanyaan Mas Irul, baru kemudian Bu Citra. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Irul dan Bu Citra. Mungkin yang pertama saya ini dulu menanggapi yang Pak Irul. Terima kasih banyak bukan masukan, mungkin informasi dan klarifikasi yang diberikan gitu ya terkait dengan informasi di pelaksanaan di lapangannya gitu ya. Mungkin kan Pak Irul memang karena berkecimpung di Bappenas jadi mungkin lebih paham secara praktik gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin kenapa yang dilakukan yang kami sampaikan itu rearrangement of institutional framework, tidak mengklaim itu sebagai resentralisasi atau apapun itu, karena memang itu tidak masuk dalam langsung kategori. Kan tadi Pak Irul sendiri bilang kita tidak hanya bisa dikotomi desentralisasi seperti itu ya. Maka assessment ini memang belum ada pengukuran yang jelas gitu. Jadi institutional framework sendiri ini di dalam penelitian ini sebagai temuan, istilahnya kayak kalau dari kami itu sebagai temuan yang mungkin bisa menjelaskan gitu. Temuan yang mungkin bisa menjelaskan fenomena secara spasial dan ekonomi, penjelasan ekonomi tadi kan. Biasanya dalam penelitian itu kan selesai di situ, hanya selesai di menjabarkan ini loh fenomenanya, ada ketimpangan wilayah, ada fragmentasi spasial. Cuma kami berusaha lebih jauh gitu. Kami berusaha lebih jauh menjelaskan ada kemungkinan dari perubahan secara level institusi ini yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Lalu kami tidak bisa
secara gamblang menjelaskan bahwa ini adalah menunjukkan desentralisasi seperti itu. Makanya tadi bahasanya kami menggunakan bahasa adanya peningkatan skala kembali. Beberapa level itu diangkat ke atas, namun ada juga yang diturunkan ke bawah seperti tadi fiskal desentralisasi. Jadi memang mungkin harus ada, menurut saya mungkin perlu ada studi lebih lanjut gitu. Jika ingin menganalisis lebih dalam mengenai masalah institusional gitu ya. Dan kalau dari bahasan kita tadi ternyata memang penting ya sepertinya pembahasan studi terkait ini gitu. Apalagi dengan adanya misalnya yang fenomena baru ini dana desa gitu ya. Penerapan dana desa secara institusional dan di lapangan itu juga menurut saya bisa jadi penelitian yang menarik untuk diteliti walaupun pasti sangat sulit karena levelnya semakin lebih rendah dan untuk pengawasan sendiri itu sangat banyak yang perlu unit analisisnya sangat banyak gitu ya sepertinya. Mungkin juga teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu juga bisa sharing misalnya gimana sih sistem agar penelitian secara menyeluruh ini bisa terjadi gitu. Nah, kemudian untuk Bu Cita sendiri tadi pertanyaannya terkait dengan analisis spasial ya. Saya mungkin menjelaskan sedikit dulu untuk analisis spasialnya spesifik. Di sini tidak melihat secara perubahan land use gitu, bukan sampai level land use-nya seperti apa gitu. Di sini asumsi yang digunakan adalah pemekaran wilayah itu bisa menjadi bisa menunjukkan adanya fragmentasi dari sisi wilayah. Jadi yang dalam penelitian ini fokusnya adalah seberapa banyak terjadi pemekaran wilayah dan itu apa dampaknya terhadap income regional, income wilayah seperti itu. Jadi kalau dari temuan tadi seperti itu, jadi tidak spesifik hingga di land use-nya perubahan land use seperti apa, misalnya tingkat urbanisasi di wilayah seperti apa, itu tidak sampai level itu analisisnya. Sebetulnya tapi itu bisa jadi analisis yang penting gitu sebetulnya. Tetapi itu butuh data yang sangat bagus gitu ya, Bu. Karena fenomenanya adalah di kita sendiri spasial data itu masih jadi isu besar ya. Maksudnya seberapa besar itu bisa diandalkan gitu, data existing. Kan kita butuhnya data existing ya, bukan kalau misalnya menggunakan RDTR atau RTRW oke. Nah, itu bisa gitu. Tetapi kita tidak bisa melihat itu secara existingnya seperti apa gitu. Itu butuh usaha besar sekali untuk melihat fenomena secara build up areas itu betul-betul existingnya dilihat gitu ya. Terima kasih. Semoga bisa telah menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mbak Tessa. Mohon maaf kalau boleh saya barangkali biar Bu Citra jelas, apakah bisa ditambahkan Mbak tadi yang peta Pak? Peta yang itu barangkali Bu Citra ya, barangkali maksudnya analisis spasial Mbak Tessa itu menggambarkan bagaimana komposisi begitu ya, komposisi daerah pemekaran antar dua waktu gitu ya. Iya. Jadi dilihat di dalam peta Mbak Tessa yang sampaikan tadi. Nah, bukan itu yang pertama. Nah, ini yang pertama ya. Nah, di sini bisa terlihat Bu, kalau saya nggak salah nih, saya sok tahu aja, bahwa ternyata kecepatan pemekaran lebih cepat di tahun 2004 begitu Mbak Tessa ya, daripada 2014 begitu ya. Dan itu lebih banyak di luar Jawa kalau kita lihat warna-warna peta ini. Begitu Mbak Tessa ya, kurang lebih ya. Iya. Kemudian untuk yang kedua, yang spasialnya lebih dilihat dari secara income regional gitu ya. Iya. Jadi memang ini hanya visual, bisa dibilang mungkin spasial analisisnya lebih berat di visualisasi ya, bukan betulan analisis spasial land use seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Tessa. Tadi menarik yang disampaikan Mas Irul juga ya, bahwa memang tadi dalam segmentasi desentralisasi itu Mbak Tessa membagi sebelum 2004, setelah 2004, dan 2014. Karena ada undang-undangnya memang direvisi terus begitu ya. Dan kebetulan proses revisinya itu kebanyakan memang bisa dilabeli sebagai resentralisasi karena menarik sebagian keuangan pusat, walaupun ada juga dana desa di terakhir ya. Kalau bicara dana desa ini, data paling lengkap ada di Mas Irul, Mbak Tessa. Kalau nanti mau meneliti bisa ke beliau. Beliau adalah penjaga desa di 34 provinsi, jadi bisa langsung saja ditanya diambil
menarik itu kalau menarik 10 tahun dana desa barangkali bisa terlihat Mbak, apakah dana desa menjadi determinan begitu ya, regional disparitas ya, 2024 katakanlah 2014 sampai 2024 gitu ya. Nah, seperti yang Mbak Tessa sampaikan. Baik, kami buka semakin sore semakin hangat, kami buka sesi kedua. Silakan Mas Mbak, Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan dari sisi yang tadi disampaikan juga boleh lagi, silakan. Saya lihat ada beberapa yang baru hadir juga. Oh, silakan. Oh, ini vouchernya nanya. Silakan, Mas Puja. Iya, terima kasih. Terima kasih Kang Agung. Iya, ikut coba ingin tahu tanggapan dari ya Mbak Tessa juga. Tadi kan Mbak Tessa sempat sampaikan bahwa dalam 20 tahun ini ada kecenderungan positif dan negatif gitu ya, dan Mbak Tessa sempat sampaikan bahwa memang butuh waktu untuk bisa melihat pertumbuhannya secara signifikan, atau misalkan hal-hal positif yang bisa diperoleh tuh masih butuh waktu gitu ya. Nah, saya mau dari pengamatan Mbak Tessa sendiri, atau mungkin yang sempat diskusi dengan Prof. Delik, Prof. Tommy Firman, atau dari PWD sendiri gitu ya. Apa sih yang hilang atau yang kurang dari desentralisasi di Indonesia? Ini kan sudah 20 tahun evaluasi gitu ya. Yang saya khawatirkan, misalkan kita sampaikan kita butuh waktu, tapi ternyata memang ada satu hal yang fundamental yang hilang gitu. Jadi sampai 20 tahun ke depan mungkin khawatirnya evaluasi tetap sama gitu, tetap stagnan gitu. Jadi kira-kira dari hasil diskusi Mbak Tessa dan kolega Mbak Tessa gitu, apa sih yang hilang gitu, yang perlu dilengkapi gitu sebelum kita bisa tumbuh lagi gitu untuk ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi barangkali dari audiens. Silakan. Kalau tidak ada, saya ikut ya Mbak. Saya aja deh nambahin, boleh nggak Mas Agung? Silakan, Mas Irul memang hobinya nambah. Silakan Mas Irul. Ya tadi nyinggung-nyinggung perdesaan ya, terutama dana desa ini sebenarnya untuk mengevaluasi ini terus dilakukan ya, terutama dari sisi struktur atau postur anggaran APBDes ya. Banyak sudah melihat, kami sudah memantau gitu, masih berorientasi infrastruktur ya. Jadi 40% itu APBDes itu fisik lah gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita dari sisi jenis belanja sih bagus ya, berarti itu modal. Tapi ya kadang fisiknya fisik-fisikan gitu ya. Pagar masjid gitu ya, pagar kuburan ya itu modal atau modar gitu kan. Yang kayak gitu-gitu. Sementara belanja-belanja untuk pengembangan modal manusia ya, SDM itu masih kami kira minor ya, kayak pemberdayaan perempuan, anak dan segala macam gitu ya, pemuda apa segitu, masih pemantauan kami masih. Tapi terlepas dari itu, saya mau mengangkat satu isu sebenarnya, Mas Agung. Ada debat hebat gitu ya, tidak hanya soal dana desanya, ini suatu area tersendiri, tapi sebenarnya desentralisasi ke desa ini, kita sebut desentralisasi ke desa ya, itu mengalihkan ya. Ini banyak yang bukan orang-orang ini nih, dari perspektif orang sosial nih ya, mungkin kayak Kang Galuh nih ya, banyak yang mengkhawatirkan desa itu jadi birokratis, itu bergeser kondisi sosialnya, karena udah terlibat, karena ada dana desa, jadi terlibat akuntabilitas negara, harus ada pertanggungjawaban, administrasi laporan, segala semacam dengan dampak-dampak negatifnya korupsi segala macam tadi yang disebutkan. Saya sih selalu dari perspektif sosial, walaupun saya orang orang teknik ya, saya memandang desa itu kayak RW atau RT di Jakarta lah gitu ya, atau di Bandung. RT atau RW itu pemerintah atau bukan?
Menurut saya bukan. Itu community organization, organisasi komunitas. Tidak ada APBDes, tidak ada APB RT atau APB RW. Nggak ada. Saya kalau komplain langsung aja datang ke ketua RW. Adanya iuran, Mas. Iya, iuran sukarela ditentukan masyarakat. Nah, begitu desa kena dana desa, harus ada APBDes, harus ada RKPDes, harus ada RPJM desa. Itu semua adalah instrumen-instrumen birokratis. Jadi pemerintah, jadi struktur pemerintah seakan-akan. Hilanglah culture-culture yang ini. Gotong royong hilang karena harus digaji, ya, gitu-gitu kan. Nah, ini transisi ini dalam jangka panjang yang saya khawatir dari perspektif sosial. Nah, ini mungkin saya undang nih Mas Galuh mengomentari sebagai ahli sosial. Itu aja lah, saya cuma cari ngangkat isu jadinya. Makasih ya waktunya. Food for thought. Terima kasih Mas Irul tadi Ini karena sudah ada yang angkat tangan, kalau dibiarin capek tangannya, jadi saya persilakan Mas Pak Galuh untuk menanyakan gitu, tangannya diturunkan biar nggak capek. Silakan Pak Galuh. Silakan sama perkenalan. Ya, makasih Pak Agung. Makasih Pak Irul saya disebut-sebut sampai saya deg-degan, disebut-sebut sampai pejabat. Ya, perkenalkan saya Galuh. Sehari-hari saya di LIPI. Sekarang udah berubah jadi BRIN ya. Semoga sih nggak pindah IKN ya. Terus maksudnya nggak pindah ke IKN. Ya, saya juga di IAP, kebetulan bantu Bang Andi. Dan juga berteman juga baik dengan teman-teman ya, Priza, Mas Bobi, dan kawan-kawan di IWISA yang saya harap tetap semangat. Ada satu hal yang menarik sebenarnya yang kemudian mungkin Mbak Tessa juga punya infonya, tapi mungkin belum disebut. Kan kalau tadi kita berbicara desentralisasi, itu kan memang secara proses Big Bang ya, tiba-tiba kemudian langsung dari sentralisasi ke level kota kabupaten secara desentralisasi dengan provinsi di bypass ya, seperti itu. Meskipun dalam perjalanannya kan regulasi yang direvisi itu kemudian memberikan kewenangan, beberapa kewenangan kembali ke provinsi. Tetapi Big Bang yang kedua muncul kan, yaitu langsung ke desa dengan segala macam pertimbangan teknis dan politisnya. Nah, yang menarik adalah salah satu dasar yang tadi kemudian mungkin belum disoroti oleh para pengambil kebijakan, dan mungkin Mbak Tessa punya informasi juga, adalah kenapa kemudian dana desentralisasi ini belum optimum untuk kemudian mencoba mengoptimalkan pembangunan di daerah. Itu satu hal yang menarik, tapi kemudian tiba-tiba mereka berpikir bahwa kalau langsung ke desa maka lebih optimal pembangunannya, karena katakanlah itu adalah unit terkecil. Sekarang kan jadi unit terkecil, apalagi setelah dikeluarkan undang-undang desa. Padahal kalau kita lihat fenomena umum juga kan, masalah tadi yang Pak Irul sampaikan, jangan-jangan ini mempertambah jenjang dan juga sistem birokrasi yang sudah sumpek ya. Artinya kita tahu bahwa zaman desentralisasi ini korupsi katakanlah yang tadinya hanya di atas sekarang menyebar ke daerah. Nah, apakah dengan tiba-tiba dana sebesar itu dilarikan ke desa, apakah tingkat korupsi itu sudah semakin menyebar ke bawah gitu kan? Apalagi kalau kita berbicara tadi institutional capacity yang kita tidak pernah tanda kutip tampaknya volatif dan investasikan secara baik dan sungguh-sungguh ya kan. Katakanlah tadi Pak Irul menyampaikan investasi atau misalnya investasi terkait dengan dana yang digelontorkan ke desa justru lebih banyak ke fisik, meskipun itu nggak salah. Tapi kenapa misalnya tidak dilakukan ke aset yang lain, yaitu sumber daya manusianya, yang dalam hal ini juga termasuk kapasitas kelembagaan. Nah, hal-hal ini yang kemudian membuat diskusi menjadi lebih menarik. Seperti apa kemudian desentralisasi sebaiknya dilakukan dalam konteks Indonesia yang memang masih terkesan tadi ada kapasitas kelembagaan dan manusia yang perlu ditingkatkan. Kedua, birokrasi apa yang kemudian relatif bisa kita coba diskusikan dan tepat bagi Indonesia yang tadi dalam satu hal inginnya korupsi kemudian dihindari dengan birokrasi yang berbelit, tetapi dalam hal lain justru menimbulkan tadi perlambatan dalam proses. Seperti itu sih. Apalagi kita tahu desa itu kan sekarang menjadi arena politik ya, karena juga ada pilkades ya.
Ya itu aja. Makasih banyak. Ya. Makasih Pak Galuh. Mbak Tessa, karena 3 coba saya rangkumkan ya, takutnya lupa. Pertama tadi, sebagai co-chair IUSA menanyakan, apa yang hilang dari 20 tahun ini? Jangan-jangan kita 20 tahun lagi akan seperti ini juga. Apa yang hilang dari desentralisasi? Itu tadi juga disambut oleh Pak Sirul dan Pak Galuh tadi. Sebenarnya Mas Sirul menyatakan kegundahan ya, karena ketika semua dikuantifikasi ya, ada dari desa, sehingga nanti takutnya ke depan terjadi birokratisasi sampai ke desa begitu. Sebenarnya seharusnya desa itu guyup kan, desa itu fleksibel gitu. Dan tadi Pak Galuh mengangkat 2 hal mengenai birokrasi ya, birokrasi dan tadi bagaimana agar desentralisasi ini tidak menjadi korupsi yang semakin tersebar begitu ya. Pak Tommy, kami tahan dulu Pak Tommy ya, biar 3 dulu, karena supaya nanti tidak berdesakan. Nanti mungkin Pak Tommy sesi terakhir habis ini. Terima kasih Pak Tommy. Silakan Mbak Tessa. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan juga informasi atau masukan yang disampaikan. Yang pertama mungkin mengenai menanggapi pertanyaan Mas Riza, yang mungkin nyambung juga ya sama pertanyaannya Pak Galuh. Itu terkait dengan apa yang misi dari pengembangan desentralisasi ini dan apa yang sebaiknya dilakukan seperti itu ya. Kalau dari kapasitas saya mungkin masih minim gitu untuk menjawab ini, tapi saya coba berdasarkan pengetahuan saya mungkin ya, atau analisis yang sudah dilakukan sejauh ini dan pengamatan sejauh ini, memang tadi itu kunci utama desentralisasi yang menurut saya tadi mirip dengan Pak Galuh juga, terkait dengan institutional capacity gitu ya, yang itu sampai sekarang masih belum terbentuk dengan baik. Misalnya contoh, penerapan di level kabupaten kota sendiri aja masih kita belum bisa melihat. Jadi itu karena itu bergantung oleh diskresi gitu. Penerapan desentralisasi ini masih bergantung pada diskresi. Siapa sih kepala daerahnya gitu? Siapa kepala daerahnya gitu? Ketika kepala daerahnya berubah, itu bisa mempengaruhi dinamika pembangunan daerahnya gitu. Ketika itu terjadi, berarti memang pembangunan daerah ini tidak bisa berjalan dengan level yang terus-menerus bisa kita kontrol gitu. Itu ada dimensi politik yang tidak bisa, yang sangat dinamis istilahnya. Misalnya anggaplah Bandung sebelum Ridwan Kamil misalnya. Terus setelah Ridwan Kamil itu akan berubah gitu dinamika pengembangan wilayahnya, pengembangan daerahnya itu akan berubah gitu. Jadi memang menurut saya jadi gini, bagaimana kita bisa membuat sistem di mana kita bisa membatasi discretionary ini. Sejauh mana kepala daerah ini bisa dibatasi sehingga pengembangan wilayah tetap terjaga dengan dimensi institusional yang telah berlangsung di daerahnya gitu. Jadi mungkin kebijakan di tingkat nasional itu perlu mengatur itu gitu. Sejauh mana level kepala daerah ini bisa mengatur pengembangan wilayah, misalnya dari sisi RPJMD, dan itu bagaimana itu turun ke spasialnya, ke RT RW-nya gitu. Itu tetap perlu ada kontrol, itu tidak boleh mengganggu penerapan yang sudah berlangsung gitu istilahnya. Mungkin bisa dibilang perlu ada perlu ada semacam batasan gitu ya. Semacam batasan di mana level yang bisa dilewati oleh diskresi dan ada hal-hal yang tidak boleh gitu. Dari situ masalah pengawasan itu jadi penting gitu. Menurut saya itu sama halnya dengan desa juga. Makanya mungkin pemerintah nasional melakukan yang namanya paket-paket gitu ya istilahnya. Paket-paket APBDes gitu. Sudah diarahkan kriteria spesifiknya misalnya berat di infrastruktur. Mungkin hal-hal itu tujuannya mau mengontrol gitu ya, membatasi agar tidak terjadi dinamisasi yang sangat tidak terkontrol di lapangan gitu ya. Tapi di sisi lain ya tadi memang
penerapan ke desa ini nyambung dengan yang Pak Galuh dan juga Pak Irul, di desa ini menjadi birokratis gitu. Itu memang salah satu temuan saya juga, di mana setelah 2014 itu memang perubahan ini arena di desa itu juga berubah. Mungkin saya mau sekalian sharing slide gitu ya sedikit, walaupun ini tidak terpublikasi. Jadi mungkin terlihat ya. Jadi interaksi di rural ini di wilayah Oke. Ya, jadi di wilayah desa ini menjadi lebih banyak intervensi gitu ya istilahnya sekarang. Jadi sebelumnya di daerah itu sudah punya dinamika sendiri, sekarang jadi terbirokratisasi dan menjadi arena politik. Jadinya menjadi arena politik karena banyak orang yang merasa desa ini menjadi sesuatu yang bisa kita intervensi gitu istilahnya. Jadi dari nasional, dari tingkat nasional kementerian gitu ya, lalu dari level provinsi, dari level kabupaten kota itu banyak yang menurunkan ke arahan atau juga mempunyai proyek ke level desa gitu sekarang, di luar dari dana desa juga, dan bahkan yang di luar aktor pemerintahan pun juga ada seperti NGO yang melakukan atau ada CSR seperti itu ya ke level desa. Di sisi lain desa ini diharapkan bisa maju juga dengan pengembangan wilayahnya gitu ya, misalnya mendorong pengembangan BUMDes gitu, tapi muncul juga tadi karena ini menjadi arena politik, tadi ada potensi-potensi korupsi itu yang terjadi dari level turunnya korupsi gitu ya, dari level kabupaten kota hingga ke level desa itu bisa kita temukan. Misalnya banyak juga berita di mana dan Indonesia ini menjadi ladang korupsi juga gitu ya, karena memang ketika ada kapital, ada modal masuk, memang itu pasti menjadi perebutan gitu ya, kekuasaan di sana gitu. Kemudian tadi masalah birokratisasi, betul gitu. Karena kalau kita lihat ya secara tahunan aja, menahun ini setelah 2014 itu memang jadi terbirokratisasi, bisa dilihat dari mereka melakukan hal-hal ini terus-menerus setiap tahun gitu. Ya mirip seperti jatuhnya mirip seperti level kabupaten kota yang melakukan hal-hal birokratis ini demi pembangunan wilayahnya gitu ya. Jadi memang fenomena ini terjadi dan nyata, lalu itu perlu dievaluasi, misalnya sejauh mana sih dinamika itu mempengaruhi tadi, misalnya kondisi sosial di desa gitu ya. Misalnya apakah memang hanya beberapa kelompok orang yang menguasai sebetulnya si dana desa ini gitu ya, sementara pihak-pihak yang sebetulnya membutuhkan tidak terdampak gitu. Mungkin itu tadi ada, udah sih mungkin itu ya. Terima kasih Mbak Tessa. Ya. Tanggapannya saya pikir menarik untuk disusulkan dengan desentralisasi ini, terutama tadi terkait apa yang hilang gitu ya. Sebagai praktisi tadi Mas Irul juga sampaikan apakah ini kembali ke sentralisasi atau bagaimana gitu ya. Barangkali pengambil kebijakan juga masih meraba-raba begitu ya, walaupun sudah 20 tahun gitu ya. Nah, kebetulan ada satu penanya terakhir ini barangkali. Walaupun saya lihat di chat ada satu lagi gitu ya, tapi karena kita sampai 5:30 ya Mas Bobi, Mas Riza ya, barangkali saya persilakan yang on cam dulu. Silakan Pak Tommy ya. Silakan Pak, dari mana dan pertanyaannya apa? Silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Agung. Selamat sore Bu Citra, Pak Herul. Ya. Perkenalkan, nama saya Tommy Permadi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Menarik yang disampaikan tadi oleh narasumber, sebenarnya itu juga kami alami gitu ya. Hampir tiap hari sebenarnya kami ini sekarang menerima perwakilan kabupaten kota se-Indonesia gitu,
yang intinya adalah sebenarnya meminta fasilitasi dari pusat terkait untuk pemenuhan infrastruktur dasar. Yang sebenarnya kalau di dalam undang-undang sendiri itulah ada kewajibannya daerah sebenarnya. Kami di pusat ini hanya sebenarnya membantu untuk yang sifatnya konkuren. Nah, yang menarik di sini, dari setiap yang disampaikan oleh daerah, usulannya itu, kalau boleh dibilang miskin inovasi, improvisasi, ya, bahkan meminta dari hal-hal dasar yang sebenarnya harusnya bisa diselenggarakan atau disiapkan oleh daerah, gitu ya. Dan ini berlangsung bertahun-tahun, gitu, masih seperti itu. Justru kita mengamati sebenarnya, kenapa ya, kok bisa seperti ini, gitu ya. Kenapa daerah tidak bisa membangun daerahnya sendiri? Gitu. Setelah hampir 2 dekade kita otonomi, nah, setelah dilihat memang pelaksanaan otonomi kita ini, ibaratnya apa ya? Bukan ya orang bilang butuh gitu ya. Tapi kalau menurut saya, dan kalau setelah dilihat memang nggak semuanya memang daerah itu siap, ya, siap dari sisi sumber dayanya, siap dari sisi kelembagaannya, siap dari sisi ide-idenya, programnya, gitu ya. Bahkan kalau saya melihat juga miskin sekali kepala daerah yang punya inovasi. Gitu. Jadi bahkan dia juga kadang-kadang tidak mengerti potensi wilayahnya apa. Gitu. Nah ini yang sebenarnya kami cukup prihatin juga dan sering berdiskusi juga dengan teman-teman Kemendagri. Gitu ya. Kalau dulu pemekaran itu bisa dilaksanakan kalau memang daerah itu dinyatakan mampu. Nah, ini juga saya kritik juga pada Kemendagri. Kalau dalam jangka waktu tertentu, daerah tersebut dinyatakan tidak mampu, dan itu bisa kita lihat bagaimana mereka juga minim sekali dalam hal pembangunan, ya. Alokasi dana pembangunannya pun harusnya idealnya 60-40, atau dibalik harusnya 40-nya biaya belanja pegawai, ini malah kebalik, malah belanja pegawainya bisa 80. Nah, terus mau bangun apa gitu. Nah, inilah yang kejadian. Apakah ada evaluasi dari Kemendagri untuk istilahnya menyatukan kembali daerah yang dimekarkan itu ke daerah induknya, karena nyatanya dia tidak bisa untuk survive gitu. Nah, ini yang menurut saya yang pertama itu yang harus dilakukan, karena menurut saya makin ke sini ini akan jadi beban negara gitu. Nah, yang kedua, saya melihat bahwa sebenarnya memang di dalam proses pemekaran ini, pemerintah pusat juga harus turun dulu gitu, karena tidak bisa kalau misalnya sekarang kita mekarkan, intervensi pusat juga belum maksimal di situ, nggak mampu daerahnya untuk membangun infrastruktur misalnya dari sisi infrastruktur utamanya mereka nggak mampu bangun, tetap harus kita siapkan. Nah, sedangkan kita sendiri kalau untuk cipta karya misalnya contoh untuk air minum, kami hanya bisa bangun unit distribusinya saja yang menjadi kewenangan kami. Sedangkan untuk distribusi hingga pelayanan, itu merupakan kewenangannya teman-teman di kabupaten kota. Nah, ini jarang bisa dilaksanakan, sehingga sistem nggak berjalan. Pelayanan kepada masyarakat tidak terjadi. Nah, yang ketiga adalah, kalau menurut saya, daerah ini hampir seluruhnya, sebagian besar, selain miskin improvisasi, mereka juga tidak punya network. Tidak punya akses yang baik untuk akses terhadap pembiayaan, perbankan, akses terhadap jejaring mitra kerja non-pemerintah atau lembaga internasional, itu sangat kurang gitu ya. Sangat, tadi mungkin narasumber menyampaikan bedanya Bandung era Ridwan Kamil sama setelah Ridwan Kamil, kelihatan banget bedanya gitu. Nah, inovasi-inovasinya tuh langsung drop, berkurang gitu ya. Dan ini juga berimbas juga bahwa sebenarnya nanti kebutuhan daerah terhadap campur tangan pusat juga menjadi tinggi kembali. Gitu. Nah, hal ini yang sebenarnya perlu kita evaluasi, dan kalau kita lihat memang lembaga riset di daerah itu juga tidak berperan. Karena kepala daerah ataupun siapapun yang berkuasa pada saat itu tidak mengetahui persis sebenarnya potensi yang dimiliki daerahnya dan bagaimana peluang ke depan nantinya gitu. Nah, bagaimana sebenarnya badan riset di daerah ini sebenarnya harusnya dikembangkan sehingga inovasi-inovasi baru, ya, tren-tren atau dinamika ke depan itu makin jelas sebenarnya kebutuhan daerahnya apa,
dan kemana arah perkembangan daerah itu bisa dilakukan. Konteks terhadap pengembangan wilayah pun demikian. Banyak yang sekarang akhirnya berpikir cara cepat, cara instan. Raih investor, berikan izin, tapi mereka tidak berpikir ke depan bagaimana dampaknya terhadap sustainability, terhadap lingkungan. Ya, akhirnya kalau yang cepat bergerak gitu ya, investornya banyak, tapi biasanya kontra terhadap sustainability dan terhadap lingkungan dan juga perkembangan wilayah. Tapi kalau yang misalnya slow down gitu ya, udahlah seperti biasa saja, yang nggak berkembang. Ya contohnya kayak sekarang booming dana desa. Harusnya kabupaten kota yang ngopeni desa ini harusnya dia bisa mencari potensi-potensi pengembangan ke depan seperti apa. Ini kan seperti kaget gitu. Ada dana desa, bingung mana yang mau didorong duluan. Semua bergerak masing-masing. Nggak ada sinkronnya antara pembiayaan lewat APBD, APBDes, dan juga APBD kabupaten kota. Nah, yang terakhir adalah era dari otonomi ini adalah berkurangnya sebenarnya otoritas dan juga bukan otoritas ya, artinya kewenangan provinsi lah ya. Kewenangan provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan hal pembinaan kepada pemerintah daerah. Nah, ini sudah makin terlihat sebenarnya, mungkin Pak Hairul juga mengikuti ya di level Rakor Bangwil atau misalnya kemarin Rakor Tekrenbang gitu ya. Bagaimana pemerintah provinsi tidak mengetahui, banyak yang tidak mengetahui perkembangan di kabupaten kotanya. Dia hanya bicara masalah kewenangan saja. Bahkan provinsi sendiri sekarang tidak bisa intervensi langsung terhadap pembangunan, kegiatan pembangunan yang ada di masing-masing kabupaten kota. Dampak dari otonomi ini, mereka harus melalui transfer daerah. Nah, ini juga jadi satu masalah gitu. Di sini bicara masalah trusting, ya, bicara masalah nanti bagaimana pertanggungjawaban dan lain-lain. Nah, ini menurut saya juga salah satu yang membuat menurut saya pergerakan atau dinamika perkembangan di era otonomi ini memang masih berjalan, berproses sih. Cuman memang tidak secepat yang kita harapkan. Banyak kendala yang dihadapi. Nah, itu mungkin beberapa catatan dan juga komentar kami gitu ya, komentar saya juga terkait dengan bagaimana perkembangan otonomi daerah dalam 2 dekade terakhir ini. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Ini hands-on experience ya dari pelaku Mbak Tessa, dari yang setiap hari menghadapi Pemda ya. Barangnya cukup menarik. Tadi saya garis bawahi 2 hal. Pertama, evaluasi dari pengambil kebijakan. Seperti dalam paper Mbak Tessa ada disebutkan evaluasi ya. Nanti mungkin bisa di-share sedikit saja Mbak. Yang kedua, masalah akses terhadap pembiayaan. Ini juga menjadi kata kunci ya. Dalam paper Mbak Tessa disebutkan juga sebagian besar dana yang dibantu pusat itu mengalir ke belanja pegawai. Ini kita sudah sering dengar dalam laporan di surat kabar begitu ya. Nah, ini barangkali 2 dari sekian banyak uraian masalah yang disampaikan Pak Tommy dengan secara tepat begitu ya, karena beliau mengalami dari hari-hari, dan barangkali bisa ditanggapan Pak sebelum nanti barangkali sekaligus mengakhiri sesi kita, sebelum saya kembalikan nanti ke co-chair nanti untuk barangkali sedikit pesan sponsor lainnya. Silakan Mbak Tessa. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di sesi chat ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tommy dan Pak Agung juga atas informasinya ya. Maksudnya memang yang di lapangan terjadi itu memang seperti itu gitu. Memang kesiapan pemerintah daerah ini tidak bisa, maksudnya evaluasi lebih lanjut itu harus dilakukan gitu ya. Bagaimana sih kita bisa menjaga gitu ya, atau supaya bisa menjaga ada target minimal daerah itu harus seperti apa sih, harus bisa dianggap siap gitu untuk berotonomi istilahnya seperti itu, agar tadi misalnya tidak terjadi sudah mekar terus kemudian tetap sangat tergantung gitu ya sama pemerintah pusat gitu, sehingga dia tidak mandiri secara wilayah.
Itu perlu ada evaluasinya, dan mungkin ya itu ada efek ini juga ya, mungkin ada efek di mana kita kebijakan-kebijakan kita terlalu sektoral gitu ya. Bisa dibilang tadi masalah pemekaran daerah itu diurus atau dipegang oleh Kemendagri, sementara mungkin evaluasinya itu tidak mempertimbangkan dari kondisi di lapangan dari sisi pembangunan oleh Bappenas misalnya, atau oleh PU gitu. Sehingga ya itu koordinasi antar level pemerintahan ini juga sedikit penting, antar level kementerian ini juga penting dalam menganalisis atau mengevaluasi kinerja desentralisasi atau pemerintah daerah gitu. Seperti itu, tidak hanya dari misalnya pegawainya saja atau administrasi atau birokrasinya saja gitu, tapi bagaimana mereka mengejawantahkan kebijakan itu dalam secara pembangunan wilayahnya gitu ya. Terus tadi yang Pak Agung, mohon maaf tadi yang pertanyaan Pak Agung yang pertama maksudnya gimana Pak? Jika bisa diulang. Halo. Sepertinya lagi tidak di tempat nih Kak. Lagi di tempat. Baik. Iya, nggak apa-apa Mbak. Lagi di rest area dia. Kalau Mbak Tessa, mungkin nanti bisa kita follow up kembali ya dari Pak Agung ya. Ya. Mungkin karena waktunya sudah ini, saya sekalian timekeeper ini, Kang Bobi, mungkin bisa dikembalikan ke Kang Bobi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tessa Talita atas presentasinya, pemaparannya, kemudian Kang Agung atas moderasinya, dan rekan-rekan semua, teman-teman semua, pemerhati perencanaan dan tata ruang. Hari ini kita telah berdiskusi dengan sangat luar biasa ya, sangat tajam. Saya kira di sini juga ada, misalkan juga tadi sudah ditambahkan oleh Mas Yuda Kusuma dari pengalamannya secara langsung berinteraksi sehingga menambahkan insight dari sisi yang berbeda gitu ya. Mungkin menjawab gap pendekatan yang berbeda misalkan dan sebagainya. Kemudian juga tadi dari Mas Irul dan rekan-rekan yang lain itu sangat filosofis pertanyaannya, apakah kita menuju ke sentralisasi? Nah itu dan Tessa tadi mungkin memang tidak ke arah sana ya, memang pertanyaan atau menjawabnya sehingga memang ini banyak sekali ruang-ruang kesempatan riset atau memperdebatkan isu ini, karena ternyata memang kalau kita selami desentralisasi itu sangat banyak sekali kritiknya ya, dan ini juga terjadi disampaikan oleh Tessa secara spasial gitu. Ya, terima kasih sekali lagi atas atas partisipasinya pada sore hari ini, di hari Sabtu kita diskusi santai. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya secara riset, secara ilmiah, maupun juga nanti ini menjadi sebuah gagasan ya, ide untuk bisa melakukan nih perbaikan-perbaikan ya, misalnya tadi seperti yang disampaikan Pak Tommy, mungkin itu juga insight yang menarik ya, karena pengalaman secara langsung permintaan dari daerah gitu ya, yang walaupun sebenarnya salah alamat ya tadi secara ini ya, mungkin ini bisa juga jadi pengetahuan baru nih, harus ke arah mana kita bergerak dan perbaikannya.